Pak Hidayat sendiri di bulan Ramadan ini kegiatannya nanti akan seperti apa, Pak? Apakah akan ada perubahan dengan tata ibadah di tengah pandemi ini atau bagaimana, Pak? Ya tentu saya akan menyesuaikan ya dengan perkembangan kondisi nasional terkait dengan masalah COVID-19. Kalau karena kita di Jakarta tentu juga kondisi di Jakarta. Kalau nanti ternyata COVID-19 ini semakin memerah gitu atau memerahkan Jakarta, ya mau tidak mau kita semuanya akan kembali kepada arahan semula yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Pemprov DKI dan para ulama juga untuk kemudian melakukannya dari rumah. Tapi kita berharap bahwa semakin lama ya tadi semakin selesailah masalah ini sehingga kita bisa kembali normal ke masjid, kita kembali normal taraweh, kita kembali normal tadarus bersama dengan umat, kita bisa berbagi ya, dengan para duafa, kita bisa saling buka puasa bersama, kita bisa saling menguatkan silaturahim. Ya mudah-mudahan demikian. Tetapi apapun karena ini bukan masalah individual ya, ini adalah masalah bersama bahkan dengan nasional. Diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Kalau kita menginginkan agar kembali normal, maka kita harus betul-betul memastikan bahwa kita adalah bagian daripada solusi dan bukan bagian daripada yang menambah masalah. Nah biasanya kalau di keluarga Pak Hidayat sendiri sebelum menjelang atau memasuki bulan Ramadan, apa yang sering dilakukan, Pak? Ya kalau sebelum Ramadan kita biasa ya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga gitu ya, dan rumah gitu ya, dan kawan-kawan untuk kemudian menyambut bulan Ramadan, yang mempersiapkan dari sisi wawasan, wacana, membaca, mengkaji kembali, memperdalam, ya. Kemudian juga mulai mempersiapkan diri secara spiritual dengan berbanyak puasa, berbanyak sedekah, berbanyak baca Al-Quran. Itu persiapan-persiapan yang biasa kami lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Satu hal yang saya kira sangat rasional ya, selain itulah juga sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi itu juga satu hal yang merupakan satu hal yang universal saja. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu ya pasti harus ada persiapan. Kami melakukan persiapan ya spiritual maupun juga kesiapan secara wawasan, kesiapan secara sosial. Untuk kemudian kita bisa menyambut hadirnya bulan Ramadan yang hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah tamu agung. Dan wajarnya tamu agung ya kita sambut dengan cara yang agung dan saya yang terhormat, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan karenanya akan bisa menghadirkan hasil yang baik dan bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, supaya kita menyumbangsihkan takwa, generasi takwa, keluarga takwa, karenanya keluarga yang berkualitas, yang terhormat, yang karenanya juga bisa menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah bangsa. Ya, Pak, dalam hal ini berarti akan ada 2 kali Ramadan atau bulan suci yang dilewati dalam masa pandemi dan tentunya ritual dengan cara yang berbeda daripada biasanya. Apa sih Pak kenangan yang paling dirindukan pada saat bulan Ramadan sendiri untuk Pak Hidayat? Ya, salah satu yang sangat dirindukan adalah ramainya masjid ya, ramainya masjid dengan para jemaah gitu. Dan itu bukan kalau di luar bulan Ramadan ya ramai biasanya di waktu maghrib atau di hari Jumat ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kan sepanjang waktu. Maksud saya 5 waktu itu kan ramai, dari subuh ramai, zuhur, asar, maghrib, dan bahkan setelah isya masih ada sholat taraweh. Itu satu hal yang sangat dirindukan karena saya memahami bahwa sebagai muslim dan apalagi kita di Indonesia negara Pancasila dan kita di Jakarta yang kotanya orang Betawi gitu ya, tentu sangat wajar dan sangat manusiawi dan sangat seharusnya bila kita rindu dengan suasana ini, di mana kita bisa ketemu dengan tetangga, kita bisa duduk bareng-bareng di masjid, kita saling menyapa, saling berdialog, berdiskusi, kita saling mengaji, kita saling memberi, saling menerima, mungkin ada takjil di sana, ada buah puasa bersama di sana, mungkin ada hidangan-hidangan tertentu setelah salat tarawih, ada silaturahim, ada ngaji bersama, melakukan kajian bersama. Itu satu hal yang sangat spesifik ya, dan sekalipun banyak pengajian tetapi beda nuansanya kalau itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Tapi itulah karena COVID-19 ya ini semuanya tidak bisa terjadi pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang betul-betul kondisinya sudah jauh lebih bagus sehingga tidak ada kekhawatiran untuk memakmurkan masjid maksimal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Doa kita adalah mudah-mudahan COVID ini segera sirna atau segera bisa dikalahkan, bangsa Indonesia terselamatkan, umat Islam terselamatkan, generasi yang akan datang terselamatkan,
Supaya dengan cara itu maka kembali kepada semangat kemerdekaan tadi, betul-betul kita berada di suatu negara yang merdeka, bangsanya merdeka, rakyatnya merdeka, umatnya merdeka dari ketakutan dan atau penjajahan daripada COVID-19 maupun juga masalah-masalah yang lain. Jadi berbanyaklah karenanya persiapan untuk memasuki bulan Ramadan, dan ketika nanti Anda berada di bulan Ramadan berbanyaklah doa gitu ya, karena salah satu daripada fadilah atau keutamaan Ramadan adalah doanya orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk apalagi di waktu-waktu tertentu ya, di waktu di bulan Ramadan atau pada saat puasa itu dijabah oleh Allah. Karenanya maksimalkan itu untuk berdoa, memohon, memunajat kepada Allah agar Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, jamaah ada di masjid, warga Jakarta, warga Indonesia, semuanya bisa diselamatkan oleh Allah dari COVID-19. Semuanya bisa disadarkan untuk menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah COVID-19. Semuanya agar kemudian betul-betul menjadikan Ramadan ini momentum untuk menjadi lebih baik, lebih sehat daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Iya, amin Pak. Kita berharap memang semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir pada saat pandemi. Di depannya kita bisa merayakan Ramadan seperti mana biasanya. Karena sepertinya umat muslim sudah sangat rindu untuk bisa datang ibadah beramai-ramai ke masjid seperti biasanya. Ya, Pak Hidayat sendiri kan ini sudah lagi masa vaksinasi. Pak Hidayat sudah divaksin atau belum, Pak? Ya, saya masuk bagian daripada yang usia di atas 60 tahun ya, sehingga tentu berbeda dengan rekan-rekan yang di bawah 59 tahun. Kalau 59 tahun ke bawah kan semuanya sudah divaksin. Kalau yang 60 tahun ke atas kan kelompok lansia gitu ya, yang kemudian mempunyai jadwal tersendiri. Saya menunggu penjadwalan untuk kemudian para lansia termasuk saya bisa divaksin berikutnya. Tapi jelas saya sangat mendukung vaksinasi ini. Mudah-mudahan yang akan hadir adalah vaksin yang betul-betul efektif dan tidak malah kontroversial seperti AstraZeneca itu. Iya. Tapi satu yang memang menjadi kendala juga yang mengakibatkan masyarakat abai saat ini memang adalah dengan adanya vaksinasi ya Pak. Karena masyarakat merasa vaksin sudah ada, jadi sudah aman, berkurangnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan supaya masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun vaksin sudah ada saat ini Pak? Iya, betul bahwa vaksin sudah ada, tapi yang divaksin kan juga masih sangat sedikit ya, karena memang jumlah vaksin yang didapat oleh Indonesia itu kan masih sangat kecil dibanding dengan persentase daripada yang harus divaksin, sehingga yang mayoritas yang berada di sekitar kita ini belum divaksin, sehingga kalaupun Anda sudah divaksin, maka ya di luar Anda masih terlalu banyak yang belum divaksin. Satu, nomor dua, para Kementerian Kesehatan maupun juga para dokter kan juga menyampaikan bahwa sudah divaksin itu bukan berarti jaminan Anda sudah steril daripada COVID-19 kan. Juga banyak kan yang sudah divaksin malah kena gitu. Sehingga divaksin adalah hanya salah satu usaha, hanya adalah salah satu langkah untuk kemudian bisa menghadirkan imunitas tubuh untuk kemudian bisa menghadirkan kesembuhan. Karenanya proporsionalkan bahwa Anda sudah divaksin bukan berarti semuanya sudah selesai. Anda sudah divaksin, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda sehat, dan mudah-mudahan ketika Anda sehat, Anda justru memberikan contoh yang terbaik tentang bagaimana melaksanakan protokol kesehatan, karena jelas sekali diperlukan keteladanan dan memasifkan ya orang-orang yang tampil ke publik dengan melaksanakan protokol kesehatan. Supaya kalau kecuali Anda kan tentu juga tidak bisa mengatakan untuk membuat last layer atau membuat name tag gitu. Saya sudah divaksin karena saya bebas daripada COVID-19, kan nggak mungkin juga. Seorang mana tahu bahwa Anda sudah divaksin atau tidak, kan yang tahu adalah Anda dan mungkin dokter ya. Tapi publik kan taunya Anda pakai masker atau tidak, Anda menaati protokol kesehatan atau tidak. Nah, kalau kemudian yang sudah divaksin itu kemudian tidak menaati protokol kesehatan, ya orang akan melihat bahwa ternyata yang tidak mempergunakan protokol kesehatan jumlahnya banyak dan mereka tidak diapa-apakan, mereka boleh-boleh saja. Lah kenapa saya harus pakai protokol kesehatan? Nah itu akan menjadi kontraproduktif. Jadi mestinya kalaupun Anda sudah divaksin, justru Anda harus menjaga kesehatan Anda, jangan sampai kemudian menjadi mubadir gara-gara sudah divaksin tapi kemudian besok masih kena lagi. Karena sekali lagi para dokter ataupun pemerintah tidak pernah menjamin bahwa kalaupun Anda sudah divaksin artinya Anda bebas daripada COVID-19. Divaksin hanyalah
salah satu usaha yang bisa dilakukan agar kita agar kita bisa mempunyai imunitas agar tidak terkena COVID-19. Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk hari ini dan terima kasih untuk waktunya kepada JEK sama-sama TV. juga. Sukses selalu, Selamat Pak. berpuasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah menghadirkan manusia-manusia yang utama dan mulia. Amin. Terima kasih, Pak. Yes. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam program Meet the VVIP dengan Wakil Ketua MPR RI yaitu Hidayat Nur Wahid. Dan kami juga tetap mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol 5M. Karena meskipun vaksin sudah ada, Anda tidak boleh abai karena untuk penyalurannya membutuhkan beberapa tahapan. Ya, saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.